Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur, sahabat, ketemu lagi ya. Hari ini kita cukuran lagi nih bareng Kang Jarwo. Ya, cukuran sambil ngopi, makan jagung rebus lah ini, jagung rebusnya nih. Ya kan, ada kopi, ada jagung rebus. Ini namanya ngopi bareng, apa cukuran bareng dengan Kang Jarwo ngaji rasa. Buat kamu yang suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang. Nah ini ya, kita mulai ya ngobrol dengan Kang Jarwo lah. Ini Kang Jarwo lagi ngonek nak udut dulu. Nah, ini pokoknya nang ini bebas lah ngobrolnya. Assalamualaikum nih Kang Jarwo, ketemu lagi ya di Salam. ya ini teman-teman kepengen melanjutkan ngobrol dengan Kang Jarwo. Nah ini mungkin untuk tema kali ini tentang tema hidup sukses Kang. Lah, ini. Sebenarnya yang dimaksud dengan orang sukses atau hidup sukses itu apa sih Kang? Gue kan, ya aku ya jen kepengen jadi wong sukses gue. Apakah sukses itu harus apa namanya orang yang punya harta melimpah atau bagaimana itu Kang menurut jenengan orang yang sukses gue? Iya. Sukses dalam konteksnya itu ada bisa macam-macam. Orang itu mengatakan sukses. Ada yang sukses materi. Orang lebih cenderung orang pasti akan menilai bahwa sukses orikala wong kae. Orang itu punya usaha maju, mobil minimal jadi 5, sukses ya. Pasti akan melihat atau memandangnya kan seperti itu. Tapi yang namanya sukses sejati bukan itu. Sukses sejati yaitu di mana orang itu bisa bermanfaat pada orang lain. Begitu orang itu bermanfaat sehingga orang-orang yang lain itu akan merasakan oh iya ya dia baik, atau dia kalau memberikan solusi itu bisa jadi pendingin ya. Semua orang akan mengatakan seperti itu tanpa sadar bahwa aku itu telah memberi loh. Iya kan? Telah memberikan. Nah, itulah yang namanya sukses sejati. Tetapi kalau orang yang sukses hanya materi, biasanya apa? Justru aku mempecundangi orang lain. Maksudnya gimana itu Kang? Sukses materi kok mempecundangi orang lain gimana? Di saat katakan contoh, aku sukses jualan ikan. Iya. Kan bagaimana caranya orang lain itu bisa aku sikut, aku singkirkan. Ben apa? Ben iwake nyong payu. Iya kan? Iya. Aku arep jekot lah nek bisa jan jekot kana lah ngomonku be akeh. Iya. Itu seperti itu. Anak artinya orang butuh ini anak. Anak padahal janjanin orang anak. Ini ngomongnya anak. Iya kan? Berarti apa? Orang itu sukses tetapi di atas penderitaan orang lain. Tanpa sadar loh. Tanpa sadar. Justru kesuksesan itu aku mempecundangi orang lain. Kan seperti itu kan? Nah kalau seperti itu gimana Kang? Apakah itu bisa juga disebut sebagai orang sukses? Ya, oleh karena itu tinggal sisi mana akan mengambil nilai kesuksesan itu. Ada kesuksesan materi, tapi ada kesuksesan kejiwaan. Kalau orang yang sukses jiwa, entah seberapapun aku tidak butuh pengakuan, aku dianggap sukses.
Aku ndak dianggap sukses. Tapi telah aku banyak memberi dan orang lain itu banyak merasakan kemanfaatannya, tuh yang namanya sukses. Aku tidak perlu mengumandangkan. Iya kan, artinya aku perlu tidak mengucapkan bahwa aku ini sukses. Tapi orang-orang lain lah, ya sama saja. Orang itu dikatakan haji, ya dikatakan haji. Ada kan haji itu karena label. Oh ya wis mangkat haji, akhirnya diundang Pak Haji. Kan seperti itu kan. Tetapi orang itu ndak usah mengatakan kaji, lakunya ape kan. Orang yang lain pun akan bisa mengatakan, monggo Pak Haji. Loh padahal urung kaji loh. Oh iya. Iya kan? Tapi iya. sifat-sifatnya, perwatakannya, kelakuannya, apa yang tindak tanduknya itu sudah mencerminkan. Aja ngasih oleh label kaji loro. Kaji kok. Nah, kan? Iya. Nah, itulah sama. Jadi oleh karena itu yang disebut sukses sejati yaitu di mana orang itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Nah, itulah baru dikatakan sukses sejati. Tetapi kalau hanya materi akan terbatas. Ya, di saat orang itu lagi sukses pasti akan mengalami ambruk anu. Nah, ujarku ganu sukses ku ya. Tapi saiki kok ambruk wis anu bangkrut. Nah, tapi kalau orang yang membangun anu, dia dikatakan bangkrut apa enggak? Orang yang membuat perbaikan kepada orang-orang yang lain, begitu ndak anu, orang itu akan dikatakan enggak bahwa dia sekarang sudah tidak memberikan pencerahan. Ora. Iya kan? Yang penting ada yang bermanfaat, silakan. Ini nyatanya segi wis tua. Orang itu tidak dikatakan kayak wong bangkrut enggak. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Tapi kebanyakan di masyarakat itu kan ukuran sukses itu kan ukurannya ke materi gitu, Kang. Lah itu menurut jenengan itu persepsi itu salah atau gimana, Kang? Atau memang seperti itu ya? ya enggak salah. Iya. Ya karena apa, pemahamannya dia orang itu kan seperti itu kok. Bahwa sukses ya pakai materi kan gitu. Tapi kalau yang sudah paham, aku ndak butuh. Orang sing penting orang itu baik, orang itu bisa bermanfaat kepada siapapun, menolong, katakan seperti itu. Sudah cukup. Aku sisinya seperti itu. Ini bagi orang yang berpikir dan berakal kan, maksudnya kan seperti itu. Iya. Tapi di saat akal pikir orang tinggal ya pokoknya yang penting sukses ya. Pokoknya mobilnya 10, rumah tingkat, bojone akeh. Iya. Ya seperti itu aja. Iya. Dan itu fana. Iya. Fana artinya apa? Tidak kekal. Iya. Wana mangsa yang lenderet. Tetap ada masa ya. Ada masa. Iya. Tetapi kalau orang yang senantiasa berbuat baik itu akan langgeng. Iya. Bisa jadi langgeng. Iya. Tapi ada juga nih, Kang, orang yang berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Ya orang sugi-sugi kepriwe baik. Apa karena seperti itu atau memang gimana itu? Ya orang yang berangkat pagi sampai pulang sore gitu, dia bisa hanya menjalankan rutinitas loh. Rutinitas dong. Esok mangkat, sore bali, esok mangkat, sore bali. Ya anak pegawaian. Kadang-kadang orang anak pegawaian mangkat esok, sore bali. Saking nekeh, waktu main bojone. Iya. Itu kan seperti itu. Iya. Oleh karena itu ada orang yang kerja keras. Iya, kerja keras. Contohnya. Contoh aja nih. Contoh. Orang itu menggali sumur. Iya. Kerjanya kan keras. Iya, gue kerja keras gue. Nah, ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang hanya pola pikir aja dengan menggunakan kreativitas gitu. Nah, hasilnya tinggal. Iya. Sing kerja keras hasilnya mung semana, kan? Sing kerja nganggo pikiran bisa terjadi
justru lebih tinggi. Iya. Yang dimaksud kerja keras itu yang mana? Kerja keras fisik apa kerja keras otak? Nah, kan gitu. Iya. Nah, ini ada yang menarik tentang sukses sejati, berarti sukses dari sisi kejiwaan ya Kang. Iya. Nah, itu indikatornya itu apa Kang? Mungkin kan ada ciri-ciri bahwa orang itu sukses dari sisi kejiwaan, itu apa menurut jenengan gue? Oh, berarti gue sudah sampai sukses lah dari sisi kejiwaan. Nah, gitu menurut jenengan apa itu? Indikatornya apa? Ciri-cirinya lah. Bisa jadi orang itu tidak akan mengatakan bahwa aku ini sukses. Iya. Sukses sejati kan. Iya. Orang itu hanya menjalankan apa yang menjadikan dawuhnya itu seperti itu, sampai dengan dia itu mbok di EC dia tetap nyaman aja, tenang aja, dihujat pun tenang, tidak akan dendam, tidak akan seperti itu. Nah, kriteria orang-orang yang seperti itulah dia itu sudah mengalami proses perjalanan kesuksesan. Ya, orang yang tetap dalam jiwanya itu muncul kedamaian. Maka yang pernah saya katakan bahwa sukses itu ada memerlukan 3 tahapan. Ada orang yang meminta hanya isinya meminta saja. Itu seperti itu. Artinya aku melakukan pekerjaannya butuh oleh bayaran. Orang itu masih meminta. Nek bisa pekerjaannya sedikit, nih bayarannya akeh. Nah, dia meminta. Itu kesuksesan awal. Kemudian yang kedua, orang itu bersifat memberi. Memberi. Bisa saja memberi itu dengan cara apa? Senyum. Ketika ketemu dengan orang lain senyum. Iya. Dia akan bahagia di saat dia itu tersenyum. Ya teman seperti itu. Di saat orang lain membutuhkan, ada orang minta-minta, Pak nyuwun, dia hanya 1.000 rupiah saja, karena yang ada 1.000 dia sudah bahagia. Memberi uang itu 1.000. Nah, sampai kepada titik, atau mungkin bisa juga lagi anak panganan jagung ayo gitu pangan, habis nyong senang. Ya, ada kan yang seperti itu. Akhirnya orang itu memberi itu hal yang biasa. Nah, kebahagiaannya orang itu di saat memberi. Dia sudah tidak berpikir aku meminta. Meminta itu sudah tidak ada dalam benaknya, itu tidak ada. Tapi dia senangnya memberi. Nah, kebahagiaan orang itulah memberi. Tapi puncaknya bagaimana orang itu bisa damai dalam dirinya. Damai dalam dirinya artinya sudah tidak ada meminta, sudah tidak ada memberi. Artinya memberi ya sudahlah. Aku tidak mikir kok memberi. Aku meminta katakan bayaran dapat berapa, ya sudah syukur Antara meminta dan memberi itu sudah tidak ada. Tetapi hatinya orang itu sudah bisa damai. Sudah tenang, sudah nyaman. Nah, itu puncak yang tertinggi. Jadi kesimpulannya apa Kang, ini sebenarnya hakikat orang yang sukses itu sebenarnya apa menurut panjenengan? Dari apa yang tadi disampaikan? Apa yang tadi saya sampaikan akhirnya kembali kepada awal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Kang awal cerita maringan udah kembali maring awal. Kesuksesan sejati adalah orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu seperti itu. Oke. Terima kasih nih Kang. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan tentang hakikat sukses. Ya, oke teman-teman. Hari ini kita belajar tentang hakikat sukses ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Ngopi dulu. Ya, bagi yang suka dengan channel ini bisa di-subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.